Jika nasi, aku ngomong nasi ngomong nih. Loba bagian hijai. Aku film ini aja tapi. Asik, kalau tembak deui. Kaciri, itu kata itu. Kaciri. Kaciri kan ini. Teman-teman, ini mau dimulai presentasinya, boleh? Itu yang sibuk presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan yang saya hormati, dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang organisasi gerakan pramuka, struktur organisasi pramuka, dan ADART administrasi dalam kepramukaan. Nah, sebelum ke materi, kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi, kita seperti biasa awali dengan salam pramuka dan tepuk pramuka. Siap. Salam pramuka. Tepuk pramuka 2 kali. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, boleh? Teman-teman boleh panggil saya Kak Mimin. Kita bukan tidak ada yang muda dan tua. Jadi di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya oleh silakan. Oh, di sini ada Kak Mariani, Pak Haji, yang biji terakhir, Kak Haji. Dan yang ketiga yaitu di sini ada Kak Ijai, Jainal Mutakin, dengan 3 digit terakhir yaitu 0. Nah, boleh sini. Nah, sebelum ke materi, di sini ada 5 submateri. Nah, teman-teman bisa lihat dan baca. Materi pertama yaitu organisasi gerakan pramuka yang akan disajikan atau dijelaskan oleh Kak Alian sendiri. Silakan. Terima kasih ya kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan organisasi gerakan pramuka. Sebelumnya saya meminta maaf ya karena suara saya kencang. Namun masih bisa dengar ya sampai ujung? Masih bisa? Bisa. Nah, organisasi gerakan pramuka sendiri kalian pasti tidak asing ya di telinga kalian gitu. Apalagi organisasi itu sudah diperkenalkan sejak Mabim. Apa itu organisasi menurut kamu? Apa? Menurut kita organisasi itu apa? Coba anak organisasi.
Nanti organisasi itu merupakan ada nanti kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama ya. Sementara gerakan pramuka itu suatu pendidikan kepanduan ya, sehingga jika disatukan organisasi gerakan pramuka yaitu entitas sosial formal yang dibentuk secara sah oleh negara sebagai wadah penyelenggara pendidikan kepanduan di Indonesia. Itulah pengertian dari organisasi gerakan pramuka. Next. Nah, tujuan organisasi gerakan pramuka sendiri itu sama saja dengan gerakan pramuka, yaitu membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotik, disiplin, taat hukum, dan juga berpercakapan hidup. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, apa sumber dari pengetahuan yang diajarkan oleh organisasi gerakan pramuka ya, dari mana gitu. Nah, itu dari 4 sumber ini. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020. Nah, ini ya tampilan undang-undangnya. Ada beberapa banyak lembarannya, dan di akhir bab itu ada katanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Jadi semua aspek yang diajarkan oleh gerakan pramuka atau aturan-aturan yang ada di organisasi gerakan pramuka harus bercermin dari undang-undang ini kayak gitu. Nah, yang keempat selanjutnya sebelumnya. Nah, yang kedua ada ADART gerakan pramuka. Itu nanti kita dengarkan penjelasannya lebih lanjut oleh Iza ya. Yang ketiga yaitu keputusan musyawarah nasional atau MUNAS. Nah, MUNAS sendiri kita harus tahu bahwa ketentuan yang akan diambil di suatu organisasi gerakan pramuka itu di musyawarahnya itu di mana? Di MUNAS ini, yaitu musyawarah nasional. Itu kayak titik tertingginya musyawarah di organisasi pramuka kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu petunjuk penyelenggaraan atau jukran. Nah, namanya juga petunjuk penyelenggaraan ya. Jadi alur-alur teknisnya itu harus bagaimana diterapkan di sini. Jadi tidak akan melenceng ataupun tidak teratur, pasti teratur karena ada jukran ini kayak gitu. Nah, siapa sih yang mengelola si sumber pengetahuan tadi? Gitu. Yang pertama itu ada musyawarah nasional atau MUNAS ya. Orang-orangnya itu pastinya orang-orang yang ada di MUNAS itu pastinya mengelola pengetahuan organisasi pramuka. Yang kedua itu ada rapat kerja, dan yang ketiga itu ada sistem pelatihan pembina dan juga pengurus. Jadi pembina pengurus yang ada di organisasi itu tidak serta-merta dikerjakan gitu, ada pembinaannya. Yang keempat yaitu administrasi berjenjang. Nah, sekarang kita akan mengenal struktur organisasi gerakan pramuka atau yang orang-orang yang ada di gerakan pramuka. Tapi perlu digarisbawahi, ini sebuah kiasan saja ya, bukan secara runtut gitu. Nah, ini adalah bagan kepengurusan atau bagan struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama itu bisa dilihat pramuka utama Presiden Republik Indonesia. Jadi presiden juga presiden juga bergabung gitu dengan gerakan pramuka. Makanya gerakan pramuka itu disahkan. Ya, ini alasannya karena presiden juga ada di dalamnya. Presiden juga selain pramuka utama, dia menjadi Mabinas atau majelis pembimbing. Coba kita lihat di sebelah kiri ya, yang Mabinas,
Mabida, Mabicab itu ya sebelah kiri itu tuh majelis pembimbing dari yang atas sampai yang bawah. Yang atas itu Mabinas atau majelis pembimbing nasional. Kalau Mabida itu majelis pembimbing daerah, dipimpinnya itu oleh gubernur. Jadi setara atau kalau gubernur setara provinsi ya. Kalau Mabicab itu majelis pembimbing cabang, itu tuh diketuai oleh bupati. Jadi setara apa? Kabupaten atau kota. Nah, kalau Mabiran itu majelis bimbingan ranting ya. Ranting ya. Nah, itu diketuai oleh camat. Nah, jadi setara apa kalau camat? Kecamatan. Nah, kalau Mabigus itu majelis pembimbing gugus. Itu tuh kayak kelompok paling kecil di antara mabi-mabi yang sebelumnya diketuai oleh tokoh masyarakat seperti itu. Coba lihat di tengahnya itu adalah forum yang mewadahi musyawarah antara pembimbing dan juga nanti pengurus. Itu forumnya. Ada Munas atau Musyawarah Nasional, Musda, Mucab, Musran, dan Gugus. Itu sama ya. Kayak tunggu-tunggu sama kayak tadi. Nah, terus itu apa sih yang ada 5 tahun ya? Itu tuh masa kepengurusannya. Jadi kalau pelantikannya gitu, masa bakti ya, masa baktinya itu 5 tahun. Nah, kalau Munas, Musda, Mucab itu 5 tahun, kalau Musran sama Gugus itu 3 tahun. Coba kita lihat di sebelah kanan ada Kuarnas. Kuarnas itu kuartir nasional. Nah, kuartir itu merupakan pengurusnya. Kan tadi pembinanya, sekarang ini pengurusnya. Sama ya, ada Kuarnas, Kuarda, Kuarcap sama kayak tadi. Terus lihat di sisi-sisi Kuarnas itu ada organisasi pendukungnya. Jadi organisasi pendukungnya itu yang pertama ada Lemdikanas, itu lembaga pendidikan kader. Itu tuh yang mengkader, yang menyediakan pendidikannya gitu, yang mengkader sebuah pendidikannya. Itu juga sama ya seperti tadi, tingkatannya nasional sampai cabang tapi. Jadi langsungnya nggak ada. Terus kalau DKN itu Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting. Nah, untuk selanjutnya itu ada PIMSA, TK itu bukan tangan kanak-kanak ya teman-teman, tapi tingkat. Jadi pimpinan SAKA tingkat nasional, pimpinan SAKA tingkat daerah, pimpinan SAKA tingkat cabang. Nah, semua lembaga itu diawasi oleh BPK atau Badan Pengawas Keuangan seperti itu. Nah, selain kuartir ada nih yang di bawahnya. Jadi di bawah kuartir itu ada gugus depan. Gugus depan itu merupakan kayak tadi ya, kayak tempatnya jadi gugus depan itu tempatnya organisasi gerakan pramuka itu dilaksanakan. Gugus depan itu tuh menjadi 2, ada yang formal dan ada juga yang non formal. Jadi kalau formal itu bergabung dengan pendidikan seperti kita di pendidikan sekolah. Kalau non formal itu ada dengan di lingkungan masyarakat juga yang ada organisasi pramukanya, tapi tidak terikat secara sekolah gitu. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Arya yang telah menjelaskan 2 poin tadi. Nah, mungkin sebelum ke poin ketiga, barangkali teman-teman tadi kan mendengarkan atau ya mendengarkan dari penjelasan dari Kak Arya ini, boleh Saudari Dina tadi gerakan
Proses proses materi pramuka dapat dari berapa sumber? 3. Ada 4. Yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010. ya dari Naila, boleh. Yang kedua apa? Ya makanya tadi ya. Naya. Yang ketiga itu keputusan musyawarah. ya, disebut munas. Ya. Yang keempat Bu, boleh? Yang keempat ada jukrannya. Dan untuk materi kedua tadi itu kan tadi ada yang dari atas, dimulai dari atas, yaitu dari Mabina sendiri. Dan Mabina sendiri itu diketuai oleh siapa? Boleh saudari kira dari Mabina. Nah, langsung diketuai oleh presiden kita sendiri, yaitu Prabowo Subianto. Dan untuk ketiga yaitu tadi ada peran majelis pembimbing. Nah, boleh langsung nih. Sebelum kita ke peran majelis pembimbing, itu kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan majelis pembimbing. Majelis pembimbing itu yaitu badan atau organisasi yang memberikan bimbingan dan bantuan moral dan sosial, fasilitas terutama kepada keluarga dan gugus tugas. Untuk peran majelis pembimbing ini yang pertama yaitu sebagai pemberi bimbingan. Majelis pembimbing ini memberi bimbingan terutama kepada kuartir dan gugus tugas. Bimbingan seperti apa? Seperti nasihat dan moral. Nah, siapa yang dibimbing dan pembimbing? Tadi pembimbingnya dimulai dari dinas, dimulai dari setiap daerah, yang dimulai dari Pak Presiden sampai ke kecamatan, ke kepala desa sendiri, sampai ke sekolah, lembaga sekolah. Nah, untuk kedua yaitu peran sebagai fasilitator sumber daya bantuan material dan finansial. Oleh karena itu kan tadi ada ADART. Jadi di pramuka itu ada dana itu dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pramuka. Untuk ketiga yaitu peran sebagai tempat konsultasi. Jadi ketika ada masalah terutama di kuartir dan gugus depan, mereka bisa berkonsultasi ke majelis pembimbing. Yang keempat itu peran strategis dalam sinergi dan advokasi. Karena majelis pembimbing ini dimulai dari daerah, dari wali kota, kecamatan, dan sampai ke ranah masyarakat atau masyarakat. Jadi sinergi dan advokasi dari aspirasi dari masyarakat, jadi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pramuka gitu, gerakan pramuka. Yang kelima yaitu peran dalam pembinaan berkelanjutan. Berkelanjutan di sini yaitu terus berlanjut, nanti di ADART ada penjelasannya. Baik, di next. Fungsi kuartir dan gugus tugas. Apa yang dimaksud kuartir? Yaitu kuartir adalah suatu lembaga pelaksana visi gerakan kepramukaan yang berada di ujung tombak atau gugus depan. Tadi kan kata Alia di bawah kuartir itu ada budak gugus depan. Nah, peran kuartir tersendiri menjadi 3 bagian dalam sisi gerakan, sisi metode, dan sisi pendidikan. Dalam sisi gerakan tersendiri, kuartir adalah lembaga pelaksana yang bertanggung jawab agar proses pendidikan berjalan dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Apalagi kuartir kan itu di gugus depan di sekolah ya formalnya. Jadi mereka memantau apakah visi pramuka di sekolah tersebut berjalan atau tidaknya. Yang kedua itu sisi metode, kuartir bertugas terus memperbarui atau inovasi teknik kepramukaan sesuai perkembangan zaman. Contohnya itu ada smartwatch yang diciptakan di pramuka di Bogor. Dan untuk yang itu, yang ketiga sisi pendidikan. Kuartir tanggung jawab penuh atas keterlaksanaan sistem pendidikan kepramukaan yang di lembaga sekolah. Boleh ya. Dan fungsi gudang tersendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu beban gerakan. Terutama kan ini gudang tuh di sekolah ya, di lembaga sekolah, yaitu menjalankan visi gerakan pramuka melalui organisasi satuan. Jadi setiap satuan tuh menjalankan visi-visinya gitu. Visinya yaitu kan satuan itu ada satuan siaga, penggalak, penegak, pembina. Jadi setiap satuan itu harus menjalankan visi. Dan biasanya gudang ini diketuai oleh lembaga sekolah, yaitu kepala sekolah tersendiri. Langsung diawasi oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu beban metode. Menerapkan metode kepramukaan dengan kreatif dan inovasi. Jadi
setiap satuan itu kan perkembangan zaman mulai berkembang ya, mungkin tidak hanya stuck di situ-situ saja, jadi mereka harus kreatif dan inovatif. Dan ketiga yaitu beban pendidikan, menjalankan proses pendidikan melalui latihan mingguan kegiatan lainnya. Makanya kan diwajibkan pramuka itu sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah setiap 1 minggu sekali. Nah ini untuk beban pendidikan di tugas 4. Boleh? Dan mungkin itu untuk peran tersendiri dari majelis pembimbing, wakil dan kalau majelis pembimbing itu yaitu paling utamanya itu memberikan bimbingan dan arahan kepada yang di bawahnya yaitu wakil dan gugus depan. Sedangkan wakil itu kayak memantau yang ada di gugus depan. Sedangkan di gugus depan yaitu pelaksanaan visi gerakan pramuka tersendiri. Dan untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saudara Rauna Hidayat. Kita lanjut. Selanjutnya di sini akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pramuka. Nah, kita perlu ketahui dulu gitu, apa sih itu pengertian dari anggaran dasar? Ada yang sudah tahu belum? Barangkali. Nah, di sini sudah ada ya, bahwasanya anggaran dasar ini adalah aturan pokok dan fundamental satu organisasi yang memuat prinsip-prinsip dasar, identitas, tujuan serta struktur kelembagaan organisasi. Jadi anggaran dasar ini adalah suatu dokumen yang paling tertinggi gitu menurut ada di dalam gerakan pramuka. Nah, dalam perspektif governance ini, organisasi global ini bahwasanya anggaran dasar ini adalah konstitusi organisasi bersifat normatif dan strategis, mengikat seluruh anggota dan juga menjadi dasar hukum internal. Nah, selanjutnya pengertian anggaran rumah tangga ini adalah peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar yang memuat aturan teknis operasional gitu. Jadi anggaran rumah tangga mah hanya sekedar teknis pelaksanaannya gitu dari anggaran dasar gitu. Jadi diturunkan nantinya disebutkan lah. Jika anggaran dasar adalah konstitusi, maka anggaran rumah tangga ini adalah peraturan turunan. Peraturan turunan ini dari anggaran dasar gitu diturunkan ke anggaran rumah tangga yang nantinya lebih rinci lagi di anggaran rumah tangganya bersifat teknis dan operasional. Selanjutnya menjabarkan detail pelaksanaan pasal-pasal anggaran dasar. Nah, jadi pengertian secara keseluruhan bahwasanya ADART ini adalah sistem konstitusional dan operasional organisasi yang menjadi dasar hukum perubahan kerja serta kerangka peraturan seluruh aktivitas dan kewenangan dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada hierarki kedudukan ADART. Urutan kedudukannya sama seperti tadi yang kalian jelaskan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Negara itu nomor 12 2010 ya. Selanjutnya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan kuartil, ada petunjuk teknis atau integritas apa? Ya, itu sama juga. Nah, itu urutan kedudukannya. Nah, di sini ada isi pokok ADART gitu ya. Ini isi pokoknya itu hanya sekilas gitu ya. Karena kalau saya menjelaskan semuanya itu banyak sekali, ada kurang lebih 70 halaman dari ADART gitu ya. Saya juga kurang mengerti. Jadi secara umumnya mah ADART ini memuat yang pertama itu nama, lambang, asas dan landasan, tujuan, sifat dan fungsi, keanggotaan, struktur organisasi, musyawarah, keuangan, perubahan anggaran dasar, pembubaran organisasi dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya isi pokok di anggaran rumah tangga ini adalah tata cara pelantikan organisasi, hak dan kewajiban, tata kerja kuartil, administrasi, pengelolaan program, prosedur, disiplin. Nah, nanti mungkin untuk isi pokok ini saya akan bagikan aja yang file ADART-nya aja. Itu nanti bisa dipahami aja itu karena banyak gitu ya. Nah, ini mas struktur formal gitu ya dalam penulisan ADART itu ada yang paling atas itu ada bab, terus menurut ke pasal, ayat, dan huruf gitu. Nah, struktur ini memastikan bahwa adanya kejelasan hukum, tidak multi tafsir dan mudah direvisi.
Nah, ada landasan hukum ADART Gerakan Pramuka. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua itu keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka, itu musyawarah yang paling tertinggi di Gerakan Pramuka. Ada prinsip tata kelola organisasi non profit, yaitu nah bahwasanya organisasi di non profit ini menerapkan prinsip governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggota, dan kepatuhan terhadap visi dan misi organisasi. Nah, selanjutnya ada nilai dasar Satya dan Dharma Pramuka yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada mekanisme perubahan ADART. Yang pertama itu hanya melalui musyawarah nasional gitu ya. Musyawarah nasional ini musyawarah yang bersifat tinggi gitu. Jadi segala suatu perubahan ADART ini harus di musyawarah nasional. Terus yang kedua ini memenuhi quorum gitu ya. Kenapa harus memenuhi quorum? Agar segala pendapat yang nantinya dituangkan itu nanti peserta ataupun anggota itu bisa menyetujui gitu akan hal-hal pendapat yang nantinya akan perubahan ADART dan juga disetujui oleh mayoritas peserta gitu ya. Selanjutnya yang mekanisme perubahan ADART ini lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel ini berbeda dengan AD gitu. Kalau ADART ini hanya nantinya akan mencakup ke teknis operasional dan pelaksanaannya gitu. Jadi itu bisa lebih fleksibel gitu. Selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar gitu. Jadi perubahan ADART ini tidak merubah ke anggaran dasar gitu. Jadi cakupannya tetap di anggaran dasar. Nah, selanjutnya ada fungsi ADART dalam perspektif akademik. Yang pertama ini fungsi konstitusional yang mana menjadi dasar hukum organisasi tertinggi. Yang kedua ada fungsi pengendalian, yaitu kekuasaan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga ada fungsi stabilitas organisasi, yaitu menjamin kesinambungan kelembagaan. Yang keempat ini fungsi pendidikan karakter, yaitu organisasi pramuka membentuk nilai kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Fungsi yang terakhir ada fungsi pengembangan kepemimpinan, yaitu model governance yang menjelaskan memperkuat youth leader develop. Nah, yang terakhir di sini ada peran ADART dalam gerakan pramuka. Nah, dalam konteks kepramukaan itu ADART ini bukan hanya dokumen hukum gitu, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter, model demokrasi organisasi, sarana kaderisasi kepemimpinan, dan juga sistem pembinaan generasi muda. Nah, selanjutnya yang ke-6 sini pembahasan terakhir, yaitu ada pembukuan dan surat menyurat. Kita membahas surat masuk dan surat keluar. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu dari pengertian pembukuan. Nah, bahwasanya pembukuan ini adalah sistem pencatatan formal, terstruktur dan berkelanjutan atas seluruh aktivitas administrasi dan keuangan organisasi. Nah, jadi segala sesuatu yang nantinya menjadi kegiatan atau administrasi itu dibuat dalam buku gitu ya, yang disebut dengan pembukuan. Nah, dalam realitas organisasi pramuka, pembukuan bukan sekedar buku catatan, tetapi merupakan entitas sistemik, yaitu bagian dari sistem tata kelola organisasi, instrumen kelembagaan, itu penopang eksistensi organisasi secara administrasi. Yang ketiga ini representasi realitas organisasi, yaitu aktivitas, keputusan, program, dan keuangan direpresentasikan dalam bentuk data tertulis. Nah, selanjutnya ada pengertian surat menyurat gitu ya. Nah, kita perlu ketahui dulu, mungkin surat sudah teman-teman ketahui ya. Surat ini adalah medium komunikasi formal kelembagaan yang menghubungkan organisasi dengan dunia internal dan juga eksternal gitu. Nah, surat masuk adalah naskah ataupun berita
atau informasi yang diterima dari kuartil organisasi lain atau perorangan yang penerimaannya dipusatkan di tata usaha atau sekretariat atau bagian yang diberi wewenang untuk tugas ini. Selanjutnya, pengertian dari surat keluar ini adalah semua naskah yang dikirimkan kepada kuartil organisasi atau perorangan yang setiap konsep untuk diajukan kepada ketua kuartil disalurkan melalui sekretaris jenderal, sekretaris kuartil atau bidang bagian pemimpin yang diberi wewenang untuk meneliti. Nah, ini di sini ada jenis-jenis pembukuan dalam gerakan pramuka gitu ya. Nah, di sini banyak sekali jenisnya gitu. Yang berdasarkan pembukuan administrasi umum gitu, ada buku agenda kegiatan, buku notulen rapat. Jadi buku agenda kegiatan ini adalah nanti kegiatan apa aja yang dilakukan nanti dibuat ke dalam buku gitu ya, secara agendanya ataupun matrisnya. Ada buku notulen rapat. Nah, notulen rapat ini setiap rapat itu pasti ada suatu notulen, jadi dibuatkan di dalam buku gitu ya, isi rapatnya. Terus ada buku program kerja. Nah, buku program kerja ini apa aja gitu yang nanti akan kita lakukan di dalam gerakan pramuka ini. Dan juga ada buku arsip dokumen. Selanjutnya ada jenis pembukuan keuangan gitu. Yang pertama buku kas umum gitu ya. Ini buku kas umum keseluruhan gitu ya. Yang kedua ada buku kas masuk, ada buku kas keluar, ada buku anggaran ataupun RAB gitu ya. Ini rincian anggaran gitu. Terus ada buku laporan keuangan. Nah, ini tentang macam-macam pembukuan keuangan. Selanjutnya ada pembukuan keanggotaan, yaitu ada buku induk anggota, ada buku mutasi anggota, ada buku absensi. Nah, selanjutnya ada pembukuan sarana dan prasarana. Itu yang pertama ada buku inventaris, ada buku pemeliharaan barang, gitu. Terus ada buku kegiatan, ada buku agenda kegiatan, ada buku laporan kegiatan. Selanjutnya ada jenis pembukuan surat menyurat, itu ada buku agenda surat masuk dan juga surat keluar. Nah, selanjutnya ada pembukuan kelembagaan, itu ada buku struktur organisasi dan juga buku data mitra kerjasama. Dan terakhir ada buku digital, ini database digital organisasi. Nah, di sini ada susunan surat menyurat gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, dari SD kita sudah belajar tentang kepala surat dan juga penutup gitu ya. Ini tidak jauh berbeda gitu, bedanya itu hanya di kop suratnya aja gitu, di bagian ada lambang gitu. Jadi lambangnya itu diganti dengan gerakan pramuka. Untuk yang lainnya mah sama gitu ya, ada nama organisasi, ada tempat tanggal, ada nomor, ada klasifikasi ataupun sifatnya, ada lampiran, ada perihal atau halaman, ada alamat gitu, dan juga ada untuk diperhatian apabila perlu gitu mas. Di surat itu ada pendahuluan, ada maksudnya apa gitu, ada kalimat penutupnya. Dan juga di penutup surat ini ada pendahuluan, uraian nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap ataupun stempel, dan juga tembusan atau maksud dan juga kalimat penutup. Nah, di sini gitu ya, di surat menyurat pramuka ini ada sarananya gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita menulis dengan sembarangan, ada ketentuannya gitu. Yang pertama ini kertas standarnya harus A4 atau F4 maksimal 70 gram. Dan yang kedua ada kertas khusus, yaitu lebih dari 70 gram atau jenis lainnya hanya untuk naskah bernilai arsip jangka panjang. Nah, yang ketiga, surat ini berlogo gerakan pramuka dicetak di kertas 70 gram. Terus selanjutnya ukuran kertas khusus, ada ukuran A3, A5 dan juga folio ganda itu. Ada itu ukurannya ya. Selanjutnya ada standar pengetikan. Nah, fontnya ini harus Arial dengan ukuran 11 atau 12 dan juga font Times New Roman ukurannya 12. Spasinya 1 atau 1,5. Selanjutnya ada kop surat kuartil. Yang pertamanya ada identitas resmi kuartil.
Selanjutnya ada lembaga gerakan pramuka bagian kiri dan juga WOSM itu bagian kanan. Nah, selanjutnya ada nama kuartil di tengah yaitu maksimal 2 garis. Ukuran lambang 1,7 cm kali 0,7 cm. Selanjutnya ada nama kuartil itu Porseni area ukuran 18 sampai 22. Artinya alamat ini pokoknya ini area ukurannya 11 sampai 12. Nah, sekiranya kita sedang membahas ini yang pembukuan dan surat menyurat, sudah saya mencatat pembukuan surat masuk dan surat keluar saja. Yang pertama pembukuan surat masuk gitu. Nah, semua surat masuk ini dicatat dalam buku agenda surat masuk yang memuat tanda, nomor agenda, nomor atau tanggal surat, pengirim, perihal, lampiran, dan juga keterangan. Nah, buku agenda ini disusun berdasarkan klasifikasi. Ada buku agenda rahasia dan terbatas. Jadi kalau buku agenda rahasia terbatas ini itu hanya orang tertentu yang bisa menerimanya gitu, ataupun pimpinan atas yang bisa menerimanya, karena ini surat masuk itu bersifat rahasia, anggota pengurus lain tidak boleh tahu terlebih dahulu gitu. Lalu ada buku agenda biasa. Nah, buku agenda biasa mah jenis surat yang semua pengurus juga bisa tahu gitu, penerimaannya juga boleh langsung ke pengurusnya. Nah, yang selanjutnya dibuat buku kontrol agenda atau sistem kontrol elektronik untuk memudahkan pengendalian dan penelusuran surat. Selanjutnya fungsi buku kontrol agenda ini untuk mengawasi alur surat masuk, mencatat distribusi, penelusuran dan penyimpanan surat, memastikan ketertiban administrasi surat. Nah, selanjutnya ada pembuat surat keluar gitu ya. Semua surat keluar ini dicatat dalam buku agenda surat keluar, meliputi data utama yaitu ada tanggal, nomor surat, tujuan, perihal, lampiran, dan juga keterangan. Nah, buku agenda disusun berdasarkan klasifikasi sama seperti tadi memang. Ada buku agenda surat yang rahasia, terbatas, dan juga yang biasa gitu. Selanjutnya dibuat kontrol agenda surat keluar untuk memastikan kelengkapan dan ketertiban. Fungsi buku kontrol ini mengecek kelengkapan surat, baik itu nomor, tanggal, alamat, klasifikasi, tanda tangan, stempel, lampiran, dan tembusan. Mengatur kesiapan surat sebelum dikirim. Selanjutnya surat keluar ini didokumentasikan secara digital, baik meliputi spreadsheet atau Excel, disusun alfabetis untuk memudahkan pencarian. Nah, selanjutnya ada urutan kegiatan penyelesaian surat masuk dan surat keluar gitu. Jadi ini tidak sembarangan ada syarat ataupun urutannya gitu ya. Ketika ada surat masuk dan juga surat keluar. Nah, kita bakal lihat surat masuk. Yang langkah pertama ini ada pemilahan surat gitu ya. Surat itu berarti dipilah terlebih dahulu gitu, dibuat, lalu di kelas yang kedua dikualifikasikan atau diklasifikasikan apakah surat itu termasuk ke rahasia dan terbatas atau ke biasa gitu. Selanjutnya ada pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Langkah selanjutnya ada pencatatan surat masuk. Jadi setiap berita ataupun informasi masuk itu dicatat sesuai formatnya dalam buku agenda umum untuk mencatat berita atau informasi masuk yang terkualifikasi biasa. Yang buku agenda biasa ini untuk mencatat berita atau informasi masuk yang terkualifikasi rahasia dan terbatas. Nah, selanjutnya ada urutan kegiatan penyelesaian yang surat keluar. Nah, yang pertama itu konsep. Semua konsep surat keluar ini dapat dibuat atas dasar kebijakan pemimpin sebagai jawaban atas surat masuk atau sebagai konsep baru gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan konsep dilakukan oleh pimpinan kuartil, bidang atau bagian, disampaikan kepada ketua kuartil melalui sekretaris pelaksana atau kepala sekretariat, dan juga selanjutnya kepada sekretaris jenderal atau sekretaris kuartil. Nah, yang ketiga ini penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan ketentuan yang terdapat dalam sistem naskah dinas.
Selanjutnya diadakan pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Nah, kegiatan pencatatan ini meliputi semua surat keluar ini dilakukan pencatatan sesuai dengan sifat-sifat masing-masing. Buku verbal umum untuk mencatat surat-surat keluar yang berklasifikasi biasa. Nah, tapi yang terakhir di sini ada nilai dan juga manfaat pembukuan dan surat menyurat, yaitu ada nilai etis yang kejujuran, amanah, integritas, tanggung jawab, dan transparansi. Karena nanti surat menyurat ini agar terbukti itu dalam naskahnya gitu ya. Selanjutnya ada nilai edukatif sebagai pendidikan karakter, disiplin administrasi, literasi organisasi, etika kerja, dan budaya tertib. Selanjutnya ada nilai sosial yaitu kepercayaan publik, kredibilitas lembaga, legitimasi sosial. Selanjutnya ada nilai moral yaitu kesantunan komunikasi, etika kelembagaan, tanggung jawab bahasa, martabat institusi. Selanjutnya ada nilai organisatoris yaitu stabilitas organisasi, tata tertib struktur, koordinasi kelembagaan, dan juga konsistensi kebijakan. Nah, di sini tadi ada yang kelewat yaitu penilaian dan penyelesaian lanjutan, yang kedua yaitu distribusi surat menyurat dan penyimpanan secara langsung dari kelewatan. Baik, terima kasih kepada kerja yang telah menjelaskan dari yang panjang ADART dan pembukuan. Memang ya agak pusing kalau soal dana dan buat agak dipersulit gitu, harus jelas dan transparansi gitu. Harus ketentuan-ketentuannya banyak yang harus dilakukan ketika kita mengalokasikan dana dari pemerintah. Nah, untuk sebelum ke sesi tanya jawab, tadi ya banyak ya, boleh kita langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Barangkali tadi kan ada teman-teman yang masih penasaran sama materinya, kami sudah mengirimkan tadi, barangkali ada yang juga mendengarkan. Barangkali ada yang ditanyakan, dimulai dari pengertian dan struktur, dan tadi ada peran majelis pemimpin, kuartir, gugus depan, dan ada ADART dan pembukuan. Barangkali teman-teman yang masih bingung gitu atau gimana gitu, dipersilakan. Boleh? Boleh teman-teman, barangkali mau bertanya. Kita berdiskusi saja gitu di sini, kita sharing-sharing aja lah. Dan juga ya tadi kan ada struktur ini, ada tadi Mabina, Mabicap, dan Mabida itu terpilihnya yaitu secara eksio ya. Jadi langsung secara jabatannya gitu, ketika dipilih presiden jadi dia ketua Mabina gitu. Ketika dia menjadi wali kota jadi ketua Mabina. Secara langsung gitu. Gak dipilih atau tidak ditunjuk gitu. Barangkali di situ kan ada dikirim ya, ada ADART tentang pramuka hasil terbaru 2023. Barangkali mau ditanyakan di ADART itu boleh juga gitu ya. Itu sangat banyak kerja, saya juga belum memahami seluruhnya. Barangkali apakah tidak ada? Sudah paham? Sudah paham. Diki boleh. Kalau cukup. Gimana? Oke. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau bertanya kita ke kesimpulan dulu.
Nah, di sini ada gerakan Pramuka, yaitu merupakan organisasi pendidikan non formal yang memiliki dasar undang-undang pada tahun 2010 yang ke-12. Dan juga untuk struktur organisasi itu sendiri itu di badan kuartir, nasional hingga gugus depan. Dan untuk ADRT sendiri yaitu untuk pengalokasian dana tersebut dan untuk pembukuan yaitu bagaimana cara kita membungkus administrasi kepramukaan. Untuk kesimpulan bersekian. Terima kasih, mohon maaf dari kami kelompok 6. Bila mana dalam penyampaian materi atau dalam materi masih kurang itu mohon maaf. Ya, boleh lah teman-teman baca-baca gitu kalau masih penasaran. Izin kami undur pamit diri dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.